Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadirullah, merupakan calon guru penggerak Kabupaten Bekasi. Video berikut ini merupakan video penugasan daripada modul 3.1 eksplorasi konsep tentang pengambilan keputusan, yaitu pendapat rekan saya mengenai kasus Ibu Tati. Di sini saya mewawancarai atau meminta saran dari dua rekan sejawat saya. Yang pertama adalah Bu Dede Halimah, yaitu sebagai sesama rekan guru IPS, dan yang kedua adalah Pak Hendrawan selaku guru penjas dan orkes. Bagaimana pendapat mereka? Selamat menyaksikan. Hari Selasa kemudian saya kan memberikan kertas ya yang isinya cerita studi kasus tentang sikapnya Bu Tati kaitan dengan perilakunya kepada muridnya. Nah, sudah dibaca kan Bu? Sudah siap Pak, saya baca. Terus bagaimana menurut Bu Dede Halimah? Kan kita sama-sama guru IPS nih. Kalau kita di posisinya Bu Tati, bagaimana menurut Ibu? Yang tindakan terhadap siswa ya? Iya. Menurut saya sih kurang pantas ya, karena apa ya, menghukum siswa itu ada tata caranya Pak. Gitu. Menurut saya itu nggak pantas buat siswa sampai menangis seperti itu siswa. Iya, ketika Ibu melihat seperti itu, apakah Ibu Dede bisa menginstruksi ke Bu Tati? Ya, karena kita kan berteman, kita memberitahu gitu, kok bisa anak dihukum seperti itu kan ya. Kita cari cari solusinya biar tapi itu nggak menghukum. Kasihan kan anak, kakinya sampai luka seperti itu, nggak pantas dihukum kayak layaknya seperti itu gitu, sampai kaki kan cuacanya juga panas, kasihan gitu. Matahari sudah nggak sehat. Terus menurut Bu Dede mengapa harus instruksi? Ya karena memang nggak pantas dihukum seperti itu. Pertama ya, Bu Tati berhak, dia kan berhak untuk menghukum siswa, walaupun siswanya itu bersalah, dia tetap menghukum siswa, dan siswanya pun tetap berhak mendapatkan materi belajar di sekolah gitu Pak. Jadi gimana caranya si Bu Tati bisa menghukum siswa, sementara siswa juga bisa mendapatkan materi belajar gitu, jangan sampai mengorbankan jam pelajaran gitu. Terus bagaimana caranya Ibu mengajak ngobrol Bu Tati? Caranya ya gimana ya, saya contohkan ya. Iya. Bu Tati mohon maaf ya, kita kan sama-sama teman partner mengajar nih. Sebaiknya jangan seperti itu untuk menghukum siswa, kasihan panas-panas kan ya. Kakinya sampai lecet, bagaimana nanti kalau orang tuanya komplain gitu kan? Gimana Bu Tati ngadepinnya? Lebih baik ada cara yang lain aja.
kan banyak tuh Pak, Bupati bisa konsul juga sama teman-teman yang lain gitu. Oh si Anu nih harus dihukum seperti apa gitu. Akhirnya sharing-sharing Bu ya. Sharing-sharing aja sama teman-teman, kita juga siap membantu gitu. Ya. Terima kasih Bu Dede, sepertinya apa yang saya pertanyakan sudah dijawab semua dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya. Yang mudah-mudahan kasus seperti ini tidak terjadi di sekolah kita, dan semuanya kita juga bisa menjadi guru yang baik dan profesional tentunya. Terima kasih Bu Dede ya. Ya, terima kasih Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam. Ya Pak. Sehat. Alhamdulillah. Jauh tadi. Nah, Pak Hendra lagi sedang tidak sibuk Pak. Tidak. Kenapa tadi? Pak, waktu hari kemarin, waktu hari Selasa, kalau tidak salah, kemarin berarti ya, saya memberikan studi kasus tentang Bu Tati, Pak. Iya. Bu Tati. Apa Bapak sudah baca? Sudah, alhamdulillah. Bagaimana pendapat Bapak mengenai studi kasus Bu Tati tersebut? Kalau menurut pandangan saya mengenai apa yang diperlakukan Bu Tati kepada anak didik, sepertinya tidak menunjukkan kepribadian seorang pendidik. Karena mengingat yang dia hukum itu adalah anak SD atau sekolah dasar. Karena tingkat perlakuannya seperti itu, saya karena pernah menghukum anak tapi tidak pernah yang namanya memberikan suatu anak dijemur atau bagaimana diperlakukan seperti itu, karena dia tahap dasar. Karena hal yang wajar anak itu melakukan melakukan kegiatan atau di luar batas kemampuan, cukup dinasihati aja. Cukup. Nah, tadi saya berbicara dengan Bu Dede Harimah, saya sama Bu Dede. Nah, sekarang mungkin ada pandangan lain menurut Pak Hendra selaku guru olahraga, katanya kalau dijemur itu sehat. Bagaimana pendapat Bapak kalau begitu? Berdasarkan saya guru olahraga ilmiah, yang namanya anak dijemur itu, menurut pandangan saya Iya betul. tidak ada anak yang dijemur itu mendapatkan biar sehat, itu tidak ada. Iya. Kecuali anak itu dijemur tetapi diikutkan dengan pergerakan-gerakan itu dibolehkan. Contohnya Iya. misalnya lari satu keliling. Kalaupun untuk anak SD saya juga tidak setuju untuk berlari, karena kalau boleh dibilang tahu sendiri yang namanya anak SD walaupun senang disuruh lari, mereka juga bukannya lari, malah lari cepat tersembunyi. Karena kan yang saya tahu katanya kalau dijemur bagus, tapi tidak begitu juga Pak ya. Tidak begitu juga, ada cara-cara lain lah. Nah, sekarang bagaimana posisinya kalau Bapak itu jadi praktek dia sesama ngajar kelas 5, apakah Bapak bisa instruksi sama Bu Tati? Bisa. Kalau saya sih instruksinya ke Bu Tati itu kalau bisa hukumannya itu yang mendidik saja. Jangan diperlakukan anak SD itu walaupun anak kelas tinggi 5-6, tetap kita perlakukan dia itu sebagai dasar saja, diberikan hukuman-hukuman yang mendidik. Kalaupun dijemur silakan, cuman jangan terlalu dijemur di tengah lapangan berapa jam, atau misalnya dijemur di terik matahari biar dilihat orang, tidak perlu, karena tidak ada manfaatnya bagi dia. Kalaupun nanti dia malu terhadap perlakuan dia terhadap atau membuat kesalahan, tapi anak akan mengulangi lagi. Beri aja masih bisa hukuman yang nulis buku atau bikin kegiatan apa biar anak itu semakin lama semakin kapok daripada dijemur. Kadang-kadang ada anak yang suka dihukum dijemur malah. Iya. Tapi kan Pak, yang Bu Tati ini karakternya dia mengajarnya disiplin Pak ya, tegas, bahkan sedikit agak galak kalau kata anak, dan juga outputnya juga katanya nilainya anak-anak ini bagus. Tapi menurut pandangan Bapak bagaimana sih? Setuju aja kalau mungkin sikap Bu Tati memiliki pandang atau cara mengajar sangat disiplin, sedangkan anak mendapatkan nilai atau output yang bagus, agak bagus juga. Tapi kita juga harus memikirkan bahwa yang namanya sekolah dasar itu bukan hanya sekedar disiplin saja. Karena mereka anak sekolah dasar itu masih kepingin yang namanya bermain. Masih bisa kok dengan cara bermain
anak-anak bisa lebih tinggi lagi nilainya. Bahkan kalau boleh dibilang kita lihat presentasinya saja, berapa yang nilainya bagus pada saat disiplin dengan Bu Tati atau dengan cara Bu Tati memberikan suatu permainan yang anak-anak itu fun. Kita lihat outputnya bagaimana. Menurut Pak Hendra, mengapa tadi kan Pak Hendra kurang setuju? Mengapa tidak setuju dengan perlakuan Bu Tati terhadap anak muda dengan menghukum dijemur? Ya, satu, tidak ada manfaatnya Pak bagi kesehatan dijemur itu yang pertama. Yang kedua, kalau dijemur takut yang namanya anak itu terluka. Betul. Kita tidak tahu nanti pada saat dijemur dia nanti hari berikutnya bagaimana, tambah sakit atau bagaimana, kulitnya terbakar. Dan yang ketiga, pasti orang tua juga tidak setuju. Kalau misalnya diberi pendidikan yang sangat bagus, hukumannya orang tua akan sangat setuju sekali. Baik Bapak, sepertinya pertanyaan dari saya dan diskusi saya sudah cukup. Terima kasih atas sarannya. Baik. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik rekan-rekan semua, itulah tadi pendapat rekan sejawat saya mengenai pendapat mereka tentang kasus Ibu Tati yang memberikan hukuman pada saat jam pelajaran. Walaupun Ibu Tati ini orang yang sangat disiplin dan juga murid-muridnya mendapatkan nilai yang bagus-bagus, tetapi mendapatkan pandangan yang berbeda. Di sini saya merefleksikan dari kasus Ibu Tati dan juga pendapat rekan-rekan sejawat saya. Yang pertama dari Bu Dede Halimah, yaitu guru IPS yang kaitannya belajar lebih banyak di ruangan kelas, mengemukakan pendapat yang berbeda dan tidak setuju apa yang dilakukan oleh Ibu Tati. Dan yang kedua, pendapat dari Pak Hendrawan. Kenapa saya memakai kedua rekan ini? Mungkin saja saya akan mendapatkan pendapat yang berbeda karena ada yang berpendapat bahwasanya hukuman yang menyehatkan dan mendidik. Nah, bagaimana pandangan Pak Hendrawan selaku guru olahraga atau penjas orkes mengenai tentang hukuman yang menyehatkan tersebut? Nah, Pak Hendra di sini berpendapat bahwasanya beliau pun tidak setuju dengan apa yang dilakukan karena memang ketika proses untuk kebugaran tubuh itu harus dilakukan dengan gerakan-gerakan yang lain. Saya pun merasa senang dan bangga karena memang rekan-rekan saya sangat proaktif untuk membantu saya memecahkan studi kasus daripada Ibu Tati ini, yang mana ini merupakan penugasan daripada eksplorasi konsep modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan. Tentunya masih banyak kekurangan dan saya pun masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, saran dan kritik sangat saya perlukan. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.